Halo guys, jumpa lagi dengan Mas dosen di sini. Bagaimana dengan kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi masih terkait dengan seri mekanika tanah. Subbahasan kali ini kita akan membahas terkait dengan stabilitas lereng atau slope stability. Materi kali ini terkait dengan stabilitas lereng ada beberapa outline yang akan kita sampaikan. Yang pertama yaitu terkait dengan definisi dan jenis longsoran. Yang kedua, penyebab longsoran. Yang ketiga, metode deteksi dari longsor. Yang keempat, analisis stabilitas lereng. Dan yang terakhir adalah metode stabilisasi dari lereng. Baik, kita mulai. Jadi memang pada akhir-akhir musim kemarau menjelang musim penghujan, itu biasanya di negara kita banyak terjadi kasus kelongsoran. Nah, kasus kelongsoran ini memang dipicu karena pada tahap musim kemarau itu biasanya tanah bersifatnya kering, kemudian kondisi air tanah di dalam masa tanah tersebut juga kadar airnya rendah, kuat gesernya cukup tinggi, tapi ketika musim penghujan datang, tiba-tiba kondisi berubah, kadar air di dalam tanah tersebut menjadi meningkat. Sehingga tekanan air pori di dalam tanah akan bertambah seiring juga dengan penambahan beban akibat adanya genangan air di atas atau di dalam masa tanah tersebut. Itulah yang seringkali menjadikan beberapa kasus kelongsoran di negara kita terjadi, baik kelongsoran yang sifatnya dia di bawah dari suatu struktur seperti ini, lereng suatu jalan, dia di bagian bawah dari lereng jalan tersebut, ataupun kelongsoran di atas suatu struktur jalan kita ataupun rumah. Jadi ini kan semacam bukit, dia longsoran dari atas ke bawah. Kalau ini longsoran dari bagian bawah struktur ke lokasi yang lebih rendah. Nah, bagaimanakah cara kita mendeteksi terjadinya longsoran-longsoran ini sebelum menjadi suatu bencana? Kemudian bagaimana pula faktor-faktor penyebab bisa terjadinya longsor seperti ini? Dan nantinya bagaimana solusi yang kita harus lakukan untuk menstabilisasi lereng supaya tidak terjadi longsor akan kita bahas secara detail di dalam video tutorial kali ini. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama terkait dengan definisi di sini. Jadi gerakan tanah atau mass movement ialah perpindahan suatu massa tanah atau batuan pada arah tegak, miring, atau mendatar dari kedudukan semula. Gerakan tanah mencakup gerak rayapan, aliran, dan longsoran atau landslide. Jadi, seperti kita ungkapkan di depan tadi, kalau menurut definisi ini, maka longsoran itu adalah bagian dari gerakan tanah. Sebenarnya masih ada gerakan tanah yang lain, yaitu rayapan dan aliran. Namun, yang lebih kita temui atau sering kita temui di lapangan adalah longsoran atau landslide. Baik, kita lanjutkan. Longsor. Nah, apa yang dimaksud dengan longsor? Longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, tanah, atau material campuran dari kedua tersebut bergerak ke bawah atau keluar dari lereng. Proses terjadinya longsor diawali oleh air yang meresap ke dalam tanah dan akan menambah bobot dari tanah. Selain itu, jika air tersebut menembus sampai ke tanah yang kedap air, maka dia akan berperan sebagai bidang gelincir. Maka tanah akan menjadi licin dan tanah yang berada di lapisan atasnya akan bergerak mengikuti bidang gelincir tadi sehingga keluar dari lereng.
Juga penambahan air ini akan menurunkan dari kekuatan geser dari suatu massa tanah. Nah, ini kita tampilkan beberapa ilustrasi terkait dengan bagian-bagian dari longsoran. Jadi ini suatu bukit yang mempunyai kemiringan ke arah kiri, sedangkan di sini ada suatu struktur jalan kita yang melintang bukit. Di sini bisa kita lihat bahwasanya terjadi kelongsoran pada daerah di atas struktur jalan ke arah bawah dengan kondisi atau bentuk longsoran seperti ini. Bidang gelincirnya berupa garis lengkung. Jadi di sini bisa kita lihat tanah yang awalnya berada pada posisi permukaan atas ini, dia turun ke bawah sehingga mendesak di tanah di bawahnya, sehingga teralirkan atau terjadi gerakan massa tanah ke arah bawah. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini ada zona. Yang pertama adalah zona pengurangan dan yang kedua zona akumulasi. Nah, zona pengurangan ini berarti massa tanah yang awalnya semula ada di area sini berkurang akibat gerakan longsoran tadi, sehingga teralirkan atau termobilisasi ke arah bawah ini ke dalam zona akumulasi. Selain itu, di sini terlihat ada zona patahan arah longitudinal, yaitu patahan-patahan yang melintang dari posisi longsoran tersebut. Di sini yang perlu kita perhatikan lagi adalah gawir, adanya suatu struktur di mana terjadi beda elevasi antara struktur tanah existing dengan struktur tanah baru hasil longsoran. Nah, ini kita lihat di sini disebutkan ada gawir utama, berarti dia adalah bidang longsoran utama atau cakupan longsoran utama dari bidang yang longsor ini. Kemudian ada selain gawir utama tadi, dia ada gawir-gawir minor sebagai efek dari gerakan pada longsoran gawir utama tadi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bagian-bagian dari suatu longsoran. Baik, kita lanjutkan. Ada beberapa jenis bentuk dari kelongsoran, yaitu yang pertama longsor translasi, yang kedua longsor rotasi, kemudian ada pergerakan blok, ada runtuhan batu, ada rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan. Nah, beberapa jenis ini nanti kita akan jelaskan di belakang secara detail dengan ilustrasi untuk memberikan gambaran secara lebih menyeluruh. Di Indonesia, jenis longsor yang paling sering terjadi yaitu longsor translasi dan longsor rotasi. Nah, ini kita juga nanti jelaskan bentuknya seperti apa. Jenis tanah longsor yang paling banyak memakan korban jiwa adalah aliran bahan rombakan. Nah, ini karena memang sifatnya nanti kita coba jelaskan di belakang kenapa menyebabkan banyaknya korban jiwa. Kita akan jelaskan nanti di slide berikutnya. Yang pertama untuk jenis-jenis longsor yaitu longsor translasi. Longsor ini terjadi karena bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir yang berbentuk rata atau menggelombang landai. Jadi pada intinya ada pergerakan suatu massa tanah atau batuan melewati bidang gelincir yang dia cenderungnya berbentuk rata atau gelombang landai. Jadi ini kita bisa lihat karena ini bentuknya adalah landai dan rata, maka pergerakan tanah di atas ini adalah bergerak pada arah translasi ke arah bawah. Yang kedua, longsor rotasi. Longsoran ini muncul akibat bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir yang berbentuk cekung. Nah, ini berbeda dengan yang translasi tadi kalau bentuknya adalah rata. Di sini bentuk bidang gelincirnya cenderungnya adalah cekung. Jadi memang pergerakannya semacam dia berotasi. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah pergerakan blok.
Pergerakan blok terjadi karena perpindahan batuan. Jadi ada satu blok batuan yang bergerak pada bidang gelincir berbentuk rata. Longsor jenis ini disebut juga longsor translasi blok batu. Nah, ini hampir pergerakannya sama dengan longsor translasi, hanya yang bergerak di sini adalah massa batuan dalam bentuk blok yang bergerak secara bersamaan. Dapat dilihat sini memang bidang gelincir ini adalah dibatasi oleh semacam batuan dengan bidang gelincirnya mungkin akibat perlemahan suatu struktur pada saat pembentukannya. Yang keempat adalah runtuhan batu. Runtuhan batu terjadi saat sejumlah besar batuan atau material lain bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Nah, biasanya longsor ini terjadi pada lereng yang terjal sampai ada pada posisi menggantung, terutama di daerah pantai. Ini karena memang ada kontribusi dari gelombang laut yang menyebabkan erosi pada bagian bawahnya sehingga lereng tersebut menggantung. Runtuhan-runtuhan batu besar dapat menyebabkan kerusakan yang parah. Ini ilustrasinya, jadi posisinya di sini karena memang lerengnya terjal dan sudah menggantung, sehingga ini efek dari akibat erosi oleh gelombang air laut, sehingga lambat laun akan mengikis dan pada suatu saat akan terjadi runtuhan atau jatuhan batu. Kita lanjutkan, yang kelima adalah rayapan tanah. Longsor ini bergerak lambat serta jenis tanahnya berupa butiran kasar dan halus. Longsor ini hampir tidak dapat dikenali. Setelah beberapa lama terjadi longsor jenis rayapan, maka posisi tiang-tiang telepon, pohon, dan rumah akan miring ke bawah. Jadi memang karena pergerakannya yang sangat lambat, tidak dapat dideteksi secara cepat atau secara detail. Yang bisa kita perhatikan adalah pergerakan yang lambat laun dari misalkan tiang telepon atau tiang listrik, kemudian ada pohon, itu dalam jangka waktu yang lama akan terjadi kemiringan. Yang keenam yaitu aliran bahan rombakan. Longsor ini terjadi ketika suatu massa tanah bekerja didorong oleh air dan terjadi di sepanjang lembah yang mencapai ratusan meter jauhnya. Kecepatan bergantung pada kemiringan lereng, volume air, tekanan air, dan jenis materialnya. Nah, ini memang yang kita sampaikan di depan tadi adalah berpotensi menimbulkan korban jiwa yang cukup banyak. Karena material ini terbawa bercampur dengan air yang dapat mengalir di sepanjang lembah hingga jangkauannya ratusan meter, sehingga di daerah landai ini apabila ada perumahan atau ada aktivitas manusia bisa menyebabkan terjadinya korban jiwa, dan ini sifatnya adalah mendadak karena dipicu oleh adanya penambahan air yang cukup signifikan, baik itu oleh hujan ataupun oleh jebolnya suatu tampungan air sehingga menyebabkan longsoran ini terjadi. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita ketahui jenis-jenis longsoran, maka kita bisa lanjutkan terhadap beberapa faktor-faktor penyebab dari longsor. Yang pertama, prinsipnya tanah longsor itu terjadi bila ada gaya pendorong pada lereng, dia melebihi atau lebih besar dari gaya penahannya. Nah, ini sesuai dengan prinsip mekanika tanah di bagian yang lalu terkait dengan kuat geser tanah. Memang tanah tersebut mempunyai gaya pendorong akibat beban luar yang dimana dia juga mempunyai gaya gesek atau gaya tahan internal pada butiran-butiran tanahnya. Nah, apabila itu dilampaui maka akan terjadi fenomena tanah longsor. Gaya pendorong dipengaruhi oleh apa saja? Yang pertama, besarnya sudut kemiringan lereng. Terus kedua, dipicu juga oleh adanya tambahan air
Yang ketiga adanya beban luar, kemudian dari berat jenis tanah atau batuan penyusunnya. Sedangkan gaya penahan dipengaruhi oleh apa saja? Ini biasanya dipengaruhi oleh kekuatan batuan yang menjadi penahannya, kemudian jenis dan kepadatan tanah. Nah, jenis dan kepadatan tanah di sini hubungannya seperti saya jelaskan sebelumnya adalah terkait dengan kuat geser tanah tadi. Nah, nanti coba kita sedikit singgung di belakang, bagaimanakah pengaruh dari kepadatan tanah atau nilai kuat geser tanah yang dapat menjadi gaya penahan dari suatu longsoran. Faktor penyebab terjadinya pergerakan pada lereng juga tergantung pada kondisi batuan dan tanah penyusun lereng, struktur geologi, curah hujan, vegetasi penutup, dan penggunaan lahan pada lereng tersebut. Namun bisa kita bedakan secara garis besar, yaitu faktor penyebabnya adalah faktor alam dan faktor manusia. Yang pertama, faktor alam, itu penyebabnya apa saja? Yang pertama, kondisi geologi. Nah, di sana apakah ada batuan lapuknya, kemudian kemiringan lapisannya seperti apa, apakah ada sisipan lapisan di antara bebatuan dan lempung tadi, struktur sesar dan kekar apakah ditemukan, kemudian ada pemicu yang lain seperti gempa bumi, gunung berapi, dan juga bisa kita lihat dari stratigrafi atau lapisan pembentuk dari suatu struktur tanah. Nah, ini sangat berpengaruh dari faktor alam. Yang kedua adalah iklim, ini dipengaruhi oleh curah hujan yang sangat tinggi atau tinggi. Yang ketiga, keadaan topografi, di mana lereng yang curam cenderungnya dia akan memberikan potensi longsor yang lebih besar. Selanjutnya, keadaan air, yaitu kondisi drainase yang tersumbat, kemudian ada akumulasi suatu massa air di suatu struktur atas lereng, kemudian ada erosi dalam, kemudian ada pelarutan, dan tekanan hidrostatika. Nah, ini juga akan mempengaruhi dari faktor pemicu terjadinya longsoran. Kemudian tutup alam atau vegetasi, ini apabila tutup alam atau vegetasi ini berkurang, maka juga akan mempengaruhi atau mengurangi tahanan gesernya, karena air akan masuk ke dalam struktur tanah yang akan nantinya mengurangi dari tahanan geser tanah. Nah, ini misalnya ditemukan pada tanah atau lahan yang kritis. Yang terakhir yaitu getaran. Nah, ini bisa diakibatkan oleh gempa bumi, ledakan, getaran mesin, dan getaran lalu lintas kendaraan yang lewat di lokasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah faktor pemicunya faktor manusia itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa contoh, mungkin tidak semuanya kita masukkan, tapi hanya beberapa contoh yang kemungkinan bisa menyebabkan terjadinya faktor pemicu longsor. Yang pertama, pemotongan tebing pada penambangan batu di lereng terjal. Nah, ini sangat umum kita jumpai di mana penambangan batu tidak memperhatikan dari sisi keselamatan, di mana ditambang pada sisi tertentu sehingga pemotongannya tidak memperhatikan dari keamanan suatu struktur lereng. Yang kedua, penimbunan tanah urugan di daerah lereng. Ini juga akan berpengaruh apabila ada lereng, kemudian ada penimbunan tanah berlebih di daerah atas lereng. Nah, ini nantinya akan memberikan beban luar kepada lereng tersebut. Bila nantinya tidak kuat lagi, maka akan terjadi suatu kelongsoran. Kemudian sistem drainase daerah lereng yang tidak baik. Ini juga berpengaruh apabila drainase di daerah lereng tidak dikelola dengan baik, di mana air dibiarkan melewati suatu lereng dengan liar, maka kemungkinan akan masuk ke dalam tanah yang ada di lereng tersebut. Nantinya bila tanah tersebut menjadi jenuh, terisi oleh air, maka potensi terjadinya longsor akan meningkat. Kemudian kegagalan konstruksi struktur penahan tanah. Nah, ini bisa juga terjadi bila kita salah dalam
melaksanakan dan merencanakan dari suatu struktur penahan tanah ini juga akan memicu dari suatu longsoran. Ada juga kegiatan budidaya kolam ikan di atas lereng. Nah, ini di mana budidaya kolam ini tentu saja akan menimbulkan adanya beban tambahan air karena budidaya tersebut. Yang pertama, yang kedua, rembesan dari kolam ikan tersebut yang bila masuk ke dalam celah-celah rongga tanah tentu saja nantinya akan mengurangi dari kekuatan geser tanah tersebut. Kemudian sistem pertanian yang tidak memperhatikan irigasi yang aman ini sama hampir dengan sistem drainase. Bila irigasi juga tidak dikelola dengan baik dan aman, maka akan dapat memicu terjadinya kelongsoran. Selanjutnya, penggundulan hutan untuk lahan pertanian atau pemukiman. Ini juga hubungannya dengan vegetasi yang dihilangkan dari suatu lereng atau hutan untuk lahan pertanian, di mana vegetasi tersebut berfungsi salah satunya untuk menyerap air tanah dan akarnya sebagai perkuatan dari struktur lereng tersebut. Nah, ini bila digundul dan dijadikan lahan pertanian atau bahkan pemukiman, maka potensi kemungkinan terjadinya longsor akan semakin besar. Yang terakhir yaitu pengembangan wilayah yang tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat sehingga rencana umum tata ruang tidak ditaati. Ini terjadi penyalahgunaan tata ruang yang seharusnya mungkin untuk hutan lindung atau untuk area hijau, tapi dimanfaatkan untuk pertanian atau bahkan untuk pemukiman, sehingga pada akhirnya nantinya akan merugikan diri sendiri karena memicu faktor potensi terjadi kelongsoran. Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu gejala umum dari suatu tanah longsor. Nah, ini apa yang harus kita cermati sebagai indikasi apabila suatu tanah itu berpotensi nantinya akan terjadi kelongsoran. Mungkin ini adalah suatu indikasi umum yang sering terjadi. Yang pertama yaitu munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing. Ini biasanya terjadi setelah hujan. Jadi kalau muncul suatu retakan-retakan di lereng yang dia bentuknya atau posisinya sejajar dengan arah tebing, maka ini perlu diindikasikan atau perlu kita cek bagaimanakah kestabilan dari lereng tersebut. Yang kedua adalah munculnya mata air baru secara tiba-tiba. Nah, ini juga perlu kita segera teliti atau tindak lanjuti bila mana ada suatu mata air baru yang secara tiba-tiba muncul. Ini bisa saja mengindikasikan bahwa di area atas lereng terjadi rekahan, kemudian ada air masuk ke lokasi tersebut sehingga dia berjalan di bawah permukaan tanah mengikuti bidang gelincir. Karena bidang gelincir biasanya berupa perpindahan antara massa tanah dengan batuan yang dia impermeabel, sehingga di bagian bawah tiba-tiba muncul mata air baru secara tiba-tiba. Ini perlu kita cermati juga. Kemudian gejala berikutnya adalah tebing yang rapuh dan kerikil yang mulai berjatuhan. Nah, ini juga perlu kita cermati. Selanjutnya, jika musim hujan biasanya air tergenang, namun menjelang bencana airnya langsung hilang. Ini juga perlu kita curigai bila mana biasanya ada suatu embung atau suatu penampungan air hujan di atas lereng yang tergenang, namun tiba-tiba air langsung hilang. Ini berarti ada potensi rekahan yang mengakibatkan air tersebut hilang dan berpotensi nantinya menjadikan pemicu dari longsor. Gejala yang lain, pintu dan jendela yang sulit dibuka. Ini juga perlu kita waspadai bila pagi hari atau suatu saat tiba-tiba terjadi fenomena pintu dan jendela rumah yang semula mudah dibuka, tiba-tiba sulit dibuka, berarti ini ada indikasi pergerakan suatu massa tanah, sehingga perlu kita tindak lanjuti.
Selanjutnya runtuhnya bagian tanah dalam jumlah besar. Ini juga perlu kita tindak lanjuti bila mana kita melihat fenomena seperti ini. Adanya pohon atau tiang listrik yang miring. Ini juga perlu kita curigai bila mana ada pergerakan yang menyebabkan pohon atau tiang listrik miring pada arah yang sama. Nah, ini kemungkinan ada pergerakan massa tanah, bisa saja rayapan atau mungkin pergerakan yang lain. Kemudian ada gejala lainnya yaitu halaman atau dalam rumah yang tiba-tiba ambles. Nah, ini juga perlu kita curigai apabila kita menemukan fenomena seperti ini. Ini adalah gejala umum tanah longsor. Oke, kita lanjutkan. Nah, selain gejala umum tadi, tentu saja ada beberapa metode yang lebih efektif dan efisien untuk kita lakukan deteksi dini pada longsoran. Terutama ini apabila kita melakukan suatu proteksi pada longsoran yang di bawahnya terdapat konstruksi yang harus kita lindungi, baik itu suatu jalan raya ataupun jalan kereta api ataupun suatu pemukiman. Nah, caranya seperti apa? Metode deteksi ini ada dua cara, yaitu cara pengamatan visual dan cara pemantauan dengan instrumen. Apa perbedaannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Yang pertama, cara pengamatan visual, yaitu dengan mengamati langsung di lapangan, di mana membandingkan kondisi lereng yang bergerak atau diperkirakan bergerak dan yang tidak bergerak. Jadi ini memang kita hanya melakukan pengamatan visual dengan mungkin memperhatikan gejala-gejala yang kita sudah sebutkan di depan tadi. Cara ini memperkirakan lereng labil maupun stabil dengan memanfaatkan pengalaman. Jadi memang ini dibutuhkan suatu pengalaman atau sense of engineering sehingga kita bisa menilai, oh ternyata lereng tersebut labil atau lereng tersebut cenderung stabil. Cara ini kurang teliti, tergantung dari pengalaman seseorang tersebut. Cara ini dapat dipakai bila tidak ada resiko longsor pada saat pengamatan. Jadi ini memang sisi pengalaman seseorang akan sangat menentukan dari kesimpulan hasil apakah suatu lereng tersebut berpotensi longsor atau tidaknya. Yang kedua, cara pemantauan dengan instrumen ini dilakukan dengan pemasangan peralatan atau instrumen otomatis sehingga dia lebih akurat daripada pengamatan visual akibat human error. Nah, ini cara ini lebih otomatis dan lebih akurat karena memang tidak dibutuhkan suatu pengalaman praktis lapangan sehingga apa yang dibaca oleh instrumen itu yang akan dilaporkan ke pengguna atau ke pengamat. Sistem otomatis juga menyediakan fleksibilitas dalam tingkat pengambilan data, di mana dapat dilakukan pemantauan secara lebih kontinu dibandingkan cara yang manual. Ini istilahnya bisa 24 jam satu hari, 7 hari seminggu bisa kita lakukan pemantauan selama alat tersebut masih bekerja. Baik, untuk yang pertama terkait dengan pengamatan visual, apa saja yang perlu kita cermati atau kita lihat di lapangan sebagai indikasi bahwa tanah tersebut mengalami potensi kelongsoran. Yang pertama adalah rekahan tarik. Jadi rekahan tarik akan terjadi jika material lereng telah bergerak ke arah kaki lereng. Perpindahan ini tidak dapat dideteksi dari kaki lereng sehingga sangat penting secara reguler untuk menginspeksi daerah atas dari kepala lereng. Nah, ini bisa kita lihat dalam ilustrasi foto. Ini sudah mulai terjadi retakan di arah sini dan di posisi ini. Ini kalau kita lihat dari struktur longsoran tadi, ini mungkin kemungkinan gawir mayornya, gawir utama, sehingga ini yang kedua adalah gawir minornya. Nah, ini kalau sudah ada pergerakan tanah semacam ini, ada rekahan yang
sudah cukup lebar, nah ini perlu kita waspadai akan terjadi longsoran. Yang kedua adalah scarps. Scarps apa scarps itu? Yaitu terjadi jika material telah bergerak ke bawah secara vertikal atau hampir vertikal. Material dan permukaan scarp dapat tidak stabil dan harus terus dipantau secara benar. Rekahan tadi bila tidak kita tangani atau lambat laun terjadi, maka akan terjadi suatu fenomena tanah ini akan ambles ke bawah secara vertikal. Nah, bila tanah ini sudah menunjukkan gejala scarp atau ambles ke bawah seperti ini, berarti terjadi potensi longsoran lanjutan yang perlu kita harus segera waspadai. Karena ini apabila ada potensi curah hujan air yang tinggi masuk ke dalam rekahan ini, maka potensi kelongsoran juga akan semakin tinggi. Pengamatan visual yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu aliran air tak normal. Nah, ini adanya peningkatan aliran air di dalam lereng yang dapat menyebabkan pengaruh yang buruk pada lereng. Ini bisa dipicu akibat rekahan tadi terisi oleh adanya curah hujan yang tinggi. Sehingga apabila terjadi perubahan aliran langgeng pada sumur-sumur penirisan atau sumur pantau atau pada hasil pembacaan pisometer, ini juga dapat menunjukkan adanya gejala pergerakan subsurface atau pergerakan di bawah tanah di mana telah memotong muka air tanah atau lapisan pembawa air. Nah, ini perlu juga diperhatikan selain akibat air hujan, juga pergerakan subsurface yang memotong muka air di bawah tanah, ini akan menimbulkan gejala aliran air tak normal. Bila ditemukan gejala semacam ini, perlu kita curigai juga ada potensi pergerakan dari struktur massa di lereng tersebut. Selain tadi juga ada pertanda atau gejala umum lain, yaitu timbulnya mata air baru secara tiba-tiba di lokasi kaki lereng. Nah, ini perlu juga diperhatikan. Pengamatan visual yang keempat yaitu pelendutan atau rayapan. Muka lereng yang melendut itu mengindikasikan adanya rayapan atau pergerakan subsurface perlahan-lahan dari lereng. Jadi misalkan ada suatu lereng yang dia melendut dari posisi awalnya datar, berarti ada indikasi bahwasanya dia ada pergerakan di bawah muka tanah. Indikator lain terjadinya rayapan adalah dengan melihat vegetasi pada area sekitar, misalnya pergerakan pohon pada lereng. Nah, ini bisa kita saksikan juga adanya potensi rayapan adalah pergerakan atau vegetasi tanaman yang dia melengkung akibat pergerakan massa tanah. Ini bisa kita jadikan indikasi yang lain dalam pengamatan secara visual. Tentu saja secara umum dijelaskan di depan tadi, pengamatan visual ini harus dilakukan oleh seseorang yang telah mempunyai pengalaman yang cukup dalam bidang ini sehingga dapat memberikan suatu hasil kesimpulan yang lebih presisi dan akurat. Selanjutnya yang kedua terkait dengan deteksi pada kelongsoran, yaitu dengan pemantauan dengan instrumen. Hal-hal apakah sajakah yang perlu menjadi pertimbangan dari pemantauan dengan instrumen ini? Yang pertama, peralatan otomatis pada umumnya lebih akurat dari peralatan manual atau pengamatan visual karena beberapa kesalahan akibat human error tidak ada. Nah, ini jelas karena otomatisasi maka campur tangan dari human error akan sangat minim. Sistem otomatis juga menyediakan fleksibilitas dalam tingkat pengambilan data sehingga dapat dilakukan pemantauan yang lebih sering dibandingkan dengan cara yang manual. Oke, instrumen murah dan handal dalam jumlah yang lebih banyak akan lebih berguna dibandingkan beberapa instrumen mahal yang sangat sensitif. Jadi ini perlu kita perhatikan dalam pertimbangan memilih instrumen. Akan lebih baik instrumen murah dan handal jumlahnya sangat banyak daripada hanya beberapa instrumen yang dipasang akan tetapi dia mahal dan mungkin sensitif sekali yang mungkin tidak kita
diperlukan sampai ketelitian di bawah milimeter. Nah, ini mungkin perlu kita perhatikan juga. Selanjutnya, estimasi gerakan pada daerah tertentu harus dilakukan untuk memastikan bahwa batas kemampuan instrumen tidak terlewati. Jadi ini semacam jangkauan kemampuan instrumen harus kita perhatikan supaya tidak ada daerah yang seharusnya itu diukur namun terlewati karena keterbatasan pembacaan instrumen. Perpindahan adalah salah satu besaran primer yang paling sering diukur pada kegiatan pemantauan lereng dengan instrumen. Pengukuran parameter lainnya, khususnya gaya dan tegangan, membutuhkan penggunaan model matematis dan karakteristik atau properties material untuk perhitungannya. Jadi selain perpindahan adalah besaran primer, perlu juga misalkan kita lakukan simulasi terkait dengan potensi keruntuhan tersebut dengan model matematis. Tapi dalam melakukan model matematis ini tentunya kita perlu mengetahui beberapa karakteristik dari material yang ada sebagai backup untuk perhitungannya. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, pemantauan dengan instrumen yaitu untuk pengukuran rekahan. Ini bagaimana caranya? Yang paling sederhana adalah dilakukan dengan penyemprotan cat, di mana kita semprotkan cat di lokasi tersebut. Kita amati apabila terjadi pergeseran dari cat tersebut, maka potensi akan terjadinya rekahan yang memicu longsoran perlu kita waspadai. Yang kedua adalah crack gauge dengan electrical readout yang juga ada. Tetapi sering terjadi rekahan yang melampaui batas dari pengukuran peralatan tersebut. Jadi memang perlu kita perhatikan bagaimanakah toleransi atau kemampuan alat dalam melakukan pembacaan. Jangan sampai apabila kita lakukan pembacaan dengan alat tersebut akan tetapi ternyata rekahan yang kita ukur sudah melampaui dari batas pengukuran peralatan yang seharusnya itu menjadi early warning kita, malah tidak kita sadari atau kita anggap pertambahan dari retakan tersebut tidak terjadi atau sudah menjadi statis. Yang seharusnya apabila penambahan tersebut menjadi indikasi akan terjadinya pergerakan massa tanah, bila statis maka kemungkinan pergerakan itu sudah terhenti. Nah, ini perlu kita perhatikan. Selain itu, di sini juga tersedia adanya suatu alarm apabila terjadi pergerakan tanah yang kita sudah setting pergerakan tanah tertentu. Jika dia melewati suatu threshold atau suatu angka yang kita tetapkan, maka akan terjadi suatu warning melalui alarm ini, sehingga akan memberikan warning bagi kita ataupun pengguna jalan atau warga masyarakat sekitar terkait dengan pergerakan lereng tersebut. Yang kedua yaitu dengan wireline extensometer. Nah, ini seperti apa bentuknya? Seperti ini. Jadi di sini adalah rekahan. Kita mempunyai alat di sini. Dengan ini adalah wire atau kawat, di mana bila ada pergerakan di sini maka kawat ini akan memberikan respon kepada sensor di sini dengan beberapa batasan deformasi yang telah ditetapkan di alat ini. Bila nantinya terlampaui, maka alarm juga akan dapat memberikan peringatan. Nah, ini dapat diprogramkan untuk mengaktifkan alarm. Pelendutan yang tersedia itu harus minimal, dalam artian karena keterbatasan alat, pelendutan apabila terjadi secara mendadak atau besar kemungkinan tidak akan terekod oleh alat. Kadang-kadang perlu dilakukan adjustment akibat ekspansi termal dari kabel. Nah, ini mungkin perlu suatu penyesuaian hasil karena memang kabel ini sifatnya mudah memuai akibat panas dan menyusut akibat dingin. Juga kemungkinan adanya burung yang hinggap di atas extensometer ini akibat gangguan mungkin hewan liar yang hinggap di dalam wire ini. Bila mereka atau hewan tersebut hinggap, tentu saja pergerakan dari
sensor akan ditunjukkan adanya pergerakan lereng, padahal itu disebabkan oleh gangguan hewan liar. Baik, selanjutnya pemantauan dengan instrumen berikutnya adalah dengan inclinometer. Inclinometer ini terdiri atas sebuah casing yang dipasang ke dalam tanah melalui area yang diperkirakan terjadi pergerakan. Ujung casing diasumsikan tidak bergerak sehingga profil dari perpindahan lateral dapat dihitung. Sisi casing mempunyai lajur untuk unit sensor, defleksi dari casing akibat massa tanah atau batuan diukur berdasarkan inklinasi dari unit sensor. Jadi ini peralatannya adalah seperti ini, suatu tabung dimasukkan ke dalam suatu massa tanah yang dicurigai bergerak. Sisi atas diasumsikan tetap, kemudian sisi bagian bawah ini bergerak sesuai dengan pergerakan dari suatu struktur tanah. Sensor dipasang di beberapa bagian, ini posisi kondisi awal sebelum pergerakan. Nah, apabila terjadi pergerakan maka sensor ini akan mengirimkan data ke data acquisition atau data collection yang ada di atas sehingga bisa kita amati pergerakan besarnya pergerakan dari longsoran dan arah longsoran tersebut kemungkinan akan terjadi. Namun dalam pemantauan dengan instrumen inclinometer ini juga harus diperhatikan terkait dengan pemasangannya. Ini ada beberapa ilustrasi terkait dengan pemasangan dari inclinometer supaya didapatkan suatu hasil yang maksimal dan merepresentasikan keadaan aktual lapangan. Nah, seperti ini apabila kita hanya pasangkan di lokasi dangkal seperti ini, padahal kemungkinan garis bidang gelincir dari longsoran bisa terjadi di posisi ini ataupun posisi yang kedua ini. Nah, bila seperti ini dipasangkan, maka ini yang akan terdeteksi hanyalah untuk potensi gelincir yang dangkal. Tetapi yang posisi gelincir sisi dalam tidak akan terukur atau terrekod. Nah, yang kedua ini bila dipasangkan di posisi ini kondisinya sangat dalam sekali, namun dia tidak merekod dari pergerakan tanah sisi yang dangkal. Dia hanya merekod gerakan tanah pada sisi gelincir yang dalam. Nah, yang bagus seperti apa? Nah, di ilustrasi ketiga ini dia inclinometer dipasang pada posisi arah seperti ini, di mana dia dapat mendeteksi pergerakan di sisi dangkal maupun pada sisi yang dalam, sehingga dua potensi ini dapat dideteksi atau diukur secara lebih baik. Baik, kita lanjutkan. Pemantauan dengan instrumen selanjutnya yaitu dengan time domain reflectometer. Nah, ini seperti apa? Jadi ini alat ini dengan menggunakan gelombang atau puls elektronik yang dikirimkan sepanjang kabel koaksial yang sudah di-grounded di dalam lubang bor. Deformasi atau kabel putus itu menandakan bahwa sinyal akan dipantulkan sehingga informasi mengenai deformasi atau subpermukaan dari bawah tanah atau batuan akan terdeteksi. Jadi alat seperti ini dibuat lubang bor kemudian dikirimkan suatu kabel koaksial yang dia di-grounding. Nah, begitu ada suatu pergerakan yang dia mematahkan atau membuat bengkok suatu kabel ini, tentunya sinyal-sinyal yang dikirimkan dengan gelombang yang sama di suatu titik dia akan memberikan respon yang berbeda. Nah, di posisi inilah kita bisa mendeteksi bahwasanya terjadi potensi longsor pada kedalaman tertentu dan lokasi yang tertentu bisa kita pastikan. Yang berikutnya yaitu borehole extensometer, yaitu mendeteksi dan memantau perubahan jarak antara beberapa angkor dalam sebuah lubang bor. Perubahan jarak atau perpindahan pada massa tanah dan batuan bisa dideteksi. Terbaik untuk memantau pergerakan akibat struktur geologi yang telah diketahui sebelumnya. Jadi memang yang posisi atau alat borehole extensometer ini sangat cocok atau proper bila dilakukan pada suatu struktur geologi yang sudah kita ketahui sebelumnya.
Seperti ini contohnya. Jadi di sini kita sudah mengetahui bahwasanya ada semacam discontinuities, baik itu bisa berupa sesar ataupun patahan yang ingin kita ukur pergerakan dari lereng tersebut. Sehingga alat tersebut dengan presisi atau dengan tepat bisa kita pasangkan untuk dapat mendeteksi pergerakan dari pola longsoran. Bila kita belum mengetahui pola retakan atau diskontinuitas ini, kita pasangkan alat ini, itu tidak akan cukup efektif. Misalkan kita pasangkan alat tersebut pada posisi mendatar di sini. Ternyata tidak akan kita temukan pergerakan dari massa tanah atau batuan karena memang di lokasi tersebut tidak terjadi potensi bidang gelincirnya. Baik, terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Tadi adalah materi terkait stabilitas lereng yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Jangan lupa untuk tetap mengikuti video di channel Mas Dosen. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Tetap stay smart, stay safe, dan stay healthy bagi rekan-rekan semua. See you on next video. Bye. Thank you.